Sahabat Hatinesia, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya, RB Sentanu, dari rumah kediaman Bupati Pacitan. Saat ini kita akan membahas tentang kepemimpinan di era digital yang berhubungan dengan Industri 4.0. Ya. Nah, karena itu yang sedang kita hadapi, dimanapun kita berada, level apapun kita memimpin, kita akan berhubungan dengan istilah-istilah itu. So, apa itu Industri 4.0? Cara singkat, Industri 4.0 adalah era di mana industri di tahap pertama, yaitu 1.0, adalah di mana diketemukannya proses mesin-mesin dasar, mesin uap yang akhirnya bisa membuat mekanisasi dari pembuatan segala sesuatu yang sebelumnya dikerjakan oleh tangan. Ya, itu sangat membantu proses mekanisasi dengan mesin-mesin di tahap awal. Nah, kepemimpinan di level itu tentu berbeda dengan level yang berikutnya. Tahapan berikutnya itu 2.0, di mana terjadi mass production, ya, di mana orang bisa melihat atau membuat mobil, membuat televisi dan lain sebagainya. Mass production, production line, assembly line, ya, seperti itu, shift kerja dan lain sebagainya. Nah, kepemimpinan di situ juga berbeda, ya. Nah, tahapan berikutnya yang baru saja mungkin kita lalui atau akan segera kita lalui menuju 4.0 atau 3.0, di mana komputer dan otomasi mulai masuk, ya. Itu eranya berbeda lagi. Orang gagap, dulu mesin ketik, sekarang mesin komputer, ya kan, dan kemudian dictation dan segala macam, fax dan seterusnya, membuat orang bekerja dengan berbeda dan diperlukan kepemimpinan yang berbeda karena dia tidak bisa lihat orangnya, tapi orang bisa kerja di mana-mana, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke era 4.0, ya, 4.0, di mana istilah resminya adalah cyber physical system, di mana apapun yang ada di dalam kehidupan kita, apakah itu di kantor, apakah itu di rumah, apakah itu di jalan, apakah itu di pabrik, semuanya terhubung, terkoneksi dengan wifi, dengan broadband dan lain sebagainya. Nah, ketika manusia dan kehidupan terhubung seperti itu, seperti yang kita sedang mulai alami sekarang, menciptakan kegagapan atau disrupsi di mana-mana, diperlukan kepemimpinan tertentu, ya. Nah, style yang tertentu, yang berbeda. Nah, style ini bisa dicari, tapi saya ingin mengantarkan sebuah prinsip di sini di dalam waktu yang sebentar ini atau singkat ini adalah untuk mengubah fokus dari memimpin yang ada di luar menjadi memimpin yang ada di dalam diri kita sendiri. Itulah yang namanya self leadership atau quantum leadership. Memahami bahwa yang diperlukan saat ini adalah bagaimana kita mampu memimpin diri kita sendiri, memahami arti khalifah, pemimpin kehidupan, ya. Nah, kalau kita bisa memimpin diri dengan baik, maka insya Allah kita bisa menangani apapun siapapun yang harus kita pimpin di luar sana, ya. Prinsip yang pertama adalah kita tidak membeli, mencari atau mengejar kepemimpinan. Kita hanya hidup dengan baik dan kemudian kita akan dituntun oleh Yang Maha Memimpin untuk memimpin kehidupan di levelnya masing-masing. Kadang-kadang kita belum kerja, kita memimpin diri. Nanti kita mulai bekerja sama, memimpin 2 orang, memimpin 3 orang, 4 orang, 1000 orang, sampai memimpin negara. Siapa yang menentukan itu? Jangan pernah lupa, prinsip yang pertama adalah Yang Maha Memimpin memberi kita kesempatan untuk memimpin setelah kita melampaui tahapan-tahapan. Jadi sikap yang pertama adalah jujur, tulus, ikhlas, sadar bahwa saya disuruh Yang Maha Memimpin untuk memimpin, ditugaskan gitu. Itu jujur, kenapa? Karena kita tidak bisa bohong lagi di era cyber physical system. Kita ngomong seperti ini, rekaman ada di mana-mana. Kita tahu itu, kamera CCTV ada di mana-mana. Kita tidak bisa. Nah, CCTV hebatnya kalau self leadership itu bukan hanya di luar, tapi di dalam sendiri CCTV-nya jalan. Dan sekarang tidak jujur sangat cepat untuk selesai, ya, untuk bubar atau untuk menghadapi sesuatu yang tidak enak, ya. Nah, kita akan menghadapi seperti itu kalau tidak jujur. Jadi prinsip pertama adalah jujur. Jujur kenapa? Karena
Yang Maha Memimpin meminta kita untuk bertugas. So ambil tanggung jawab itu, kemudian kita memimpin diri kita sendiri untuk berhubungan dengan orang lain. Menyadari bahwa orang lain itu sama seperti kita. Kita akan diingatkan, kita mengingatkan, ya kan? Kita membantu, kita akan dibantu. Kita menolong, kita akan ditolong. Kita mengajar, kita akan diajar. Jadi kita ini sebenarnya semuanya adalah pemimpin yang saling mengingatkan. Ya, nah, disitulah sifat atau sikap yang kita kembangkan, terbuka, ramah, sopan. Ya, nah kemudian menerima masukan dan mau beradaptasi dengan semuanya, karena semuanya sama dan semua kita anggap, kita menghormati manusia. Ya Pak, bawahan kita, atasan kita, kita memahami cyber physical system dari kita semua, yaitu interkoneksi, nyambung. Manusia harus nyambung, pemimpin harus nyambung. Apa yang bisa membuat nyambung? Hatinya yang harus nyambung dulu, ya kan? Baju bisa sama, tapi kalau hatinya tidak sama, nah, permainan kita di lapangan nggak asik, ya. Itu prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga di era industri 4.0 adalah kita sadar bahwa kita diberikan kehidupan untuk dijaga sebagai berkah dan anugerah. Apakah itu gunung di hadapan saya ini, di luar sana, di halaman belakang rumah Bupati Pacitan, kita menghadapi gunung. Di belakang saya itu alun-alun, ke sana kita akan ketemu Laut Selatan. Kita diberikan gunung, kita diberikan laut, dan kita ada di tengahnya ini sebagai pemimpin. Nah, mendengarkan gunung, mendengarkan laut, mendengarkan masyarakat, semua mau apa ini, disitulah kita sebagai pemimpin. Ya. Nah, di belakang saya ada ruang kerja bupati. Itu melambangkan kita harus kerja sendiri. Kita harus berani diam, merasakan kehidupan, lalu kemudian keluar akan ketemu dengan ruang tamu, para tamu yang mau menghadap. Disitulah kita mulai ketemu dengan manusia. Nah, di sini namanya di ruang tamu atau ruang keluarga, nah, di mana semua terlihat dengan lapang. Di sinilah namanya kehidupan kita. Nah, di sini kita peduli, ya, kita menjaga, kita peduli, kita membantu dan lain sebagainya. Tolong menolong, gotong royong, ya, semua disikapi di sini. Banyak cerita yang luar biasa terjadi di Pacitan dan lahir di ruangan ini, ruang yang luar biasa ini. Nah, itu yang ketiga, ya, kita menjadi orang yang peduli. Kita membuat segala sesuatu, gunung, lautan, alam dan sisinya menjadi berguna. Itu prinsipnya, ya, menjadi berguna, bernilai, berguna dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, semua itu akan kita hadapi atau perlu kita hadapi dengan bijaksana. Ya, prinsip yang keempat. Apa itu maksudnya bijaksana? Artinya kita harus mau terus belajar dan kita harus sabar. Meramu semua yang kita ceritakan tadi, step 1, 2, 3 atau prinsip 1, 2, 3. Karena disitulah kita menjadi pintar. Masalah memberikan kita kecerdasan, peluang untuk meramu, ya. Nah, bagaimana cara meramunya? Pemimpin diri itu harus tahu informasi di kepalanya, melihat dan lain sebagainya. Tapi kemudian hatinya juga harus bisa mendengarkan kata hati atau intuisi. Karena hanya dengan informasi dan intuisi akan melahirkan kreasi dan inovasi yang orisinil. Kalau tidak, Anda akan menjadi pemimpin yang copy paste, dan itu kurang asik, ya. Jadilah pemimpin yang orisinil, yang menemukan solusi-solusi original yang menembus zaman dan lain sebagainya. Nah, so dari situ kita bisa membawa masyarakat, diri kita sendiri, keluarga kita sendiri ke era di mana semua bahagia, di mana kesejahteraan semua ada di mana-mana, hasil dari kepemimpinan kita, ya. Nah, jadi disitulah prinsip yang kelima adalah kita bersyukur dengan apapun yang kita terima, apapun yang kita hasilkan, dan melakukan segala sesuatunya dengan senang dan gembira. Ingat, pemimpin itu juga harus senang dan gembira, bisa menyenangkan diri dan menyenangkan orang lain, melakukan semuanya dengan rela, ya. Nah, so dari situ kita sudah mengcover ada 5 prinsip yang kita bisa tarik dari 5 kesadaran yang ada di dalam diri manusia untuk menghadapi era 4.0, ya. Nah, kalau kita lakukan itu, kita melakukan sesuatu yang tepat.
Karena 4.0 adalah saya mengajak kita semua untuk memindahkan pemerintahan diri dari kepala ke hati. Ya, itu yang saya paparkan di buku Karakter 360 dan di situ bisa dikaji, bisa diulas dan kemudian diterapkan. So, itu yang bisa saya sampaikan di sini, era kepemimpinan digital dan 4.0 dari rumah kediaman Bupati Pacitan yang istimewa, yang luar biasa, dan Anda semua saya ajak untuk main ke sini, ke tempat di mana geopark dan kemudian adventure dan kemudian kesenian dan lain sebagainya terbuka dengan luas. So, sampai ketemu di Pacitan dan salam dari Pacitan untuk kita semua. Sukses untuk Anda, salam ikhlas.